pun la haula illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT pada siang hari ini, serta diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah SWT, sehingga kita walaupun hanya lewat Zoom ini, mudah-mudahan dengan kita bisa berkumpul ini, Allah selalu menurunkan rahmat-Nya untuk kita semuanya, dan selalu memberi pertolongan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita masuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita, baik dunia dan akhirat nanti. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, jalan yang penuh pengampunan, jalan yang penuh keselamatan dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kata nanti. Yang kita berharap semuanya kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para awat muslimat, khususnya Niabah Singkawang, alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat bersilaturahmi kepada awat dan muslimat yang ada di Niabah Singkawang. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT, diberi kesehatan, sehingga kita terus bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga kita sebagai pengasuh dari anak-anak kita, yang mudah-mudahan Allah selalu memudahkan untuk kita semuanya. Ibu-ibu, muslimat dan akhwat, jadi kita siang hari ini kita bahas masalah apa penyebab malas kita melakukan ibadah. Kalau kita ngomong masalah ibadah Bu, tentunya akan pemikiran kita tentunya kita kepada Sang Pencipta kita, Zat yang menciptakan kita. Karena ibadah itu adalah dari kata penghambaan. Jadi mau tak mau kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah SWT ini haruslah kita menghambakan diri kepada Allah ataupun Sang Pencipta kita. Nah, permasalahannya ibu-ibu, kenapa kita malas untuk beribadah? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa ibu, kalau kita tanya ya kepada orang yang katakan yang jangan sembahyang, ada yang sholat. Kalau kita tanya, wajib nggak kita sholat? Pasti dikatakan wajib. Kita tanya lagi, dosa nggak kita kalau nggak meninggalkan sholat? Pasti dijawab berdosa. Kalau kita tanya lagi, pahala nggak kita sholat itu? Pasti dijawab pahala. Tapi ngapa tak mau sholat? Nah, ini yang jadi permasalahan untuk kita semuanya ibu-ibu. Nah, anak-anak kita juga gitu, kalau dia tanya, dosa nggak kita nggak sholat? Dosa Bu. Tapi kalau kita biarkan dia nggak sholat. Nah, ini permasalahan ngapa kita malas ibadah. Padahal orang Islam pasti tahu tuh kalau kita ibadah itu ada pahalanya. Pasti tahu. Kalau enggak beribadah pasti dosa. Pasti tahu tuh. Nah, sampai pun kita selalu kalau kita ke kampung kalau biasanya kami itu ke kampung, walaupun sekarang udah di kampung Bu, kami di Riasa Padang Tika Itu kalau di kampung Bu, kalau kita lagi mau sholat, bapak-bapak dan mak-mak yang kita tempat sholat tuh, kalau ada anaknya Rio, pasti marah dia. Nak, jangan Rio, ada orang sholat. Gitu. Tapi dia tidak sholat. Nah, itu menandakan dia itu kuasanya
ibadah itu adalah hal yang penting gitu ya dalam kehidupan. Tapi dia tak mau melaksanakannya. Nah inilah permasalahan-permasalahan kita nih Bu ya. Nah apalah kita nih malas untuk ibadah. Nah, baik ibadah yang mahdo ataupun ibadah yang ghairu mahdo ataupun ibadah yang sunnah yang lain. Nah dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang penyebab malas beribadah. Padahal Allah SWT sudah menyampaikan, ya, sudah mengingatkan kepada hambanya. Apa yang disampaikan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jadikan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, yang pada dasarnya jin itu juga sama dengan manusia. Cuma alamnya beda. Nah, kalau kita ini bisa nampak, dia bisa nampak, bisa lihat kita, tapi kita tak bisa melihat dia. Kenapa ibu-ibu? Karena memang itu dah dirahasiakan oleh Allah SWT. Kenapa? Kalau kita bisa lihat jin, tak bisa tidur mungkin kita ibu. Mungkin kita tak bisa tidur. Mungkin kita ketakutan. Tiap malam tak berani kita tidur sendiri. Kalau dinampakkan tu jin. Oleh karena itu, Allah SWT menutup itu yang namanya jin dari pandangan manusia. Tapi dia bisa lihat kita. Tapi syariatnya sama dengan kita. Ada yang kafir, manusia pun juga ada yang kafir, ada yang Islam, jin pun ada yang Islam, ada yang malas beribadah, jin pun ada yang malas beribadah, sama dengan manusia. Kehidupannya. Cuma alamnya beda. Tak bisa kita lihat secara fisik atau secara zat yang sama dengan manusia. Nah, dan itu menjadi fitrah sebenarnya Ibu. Ayat itu mengatakan tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Itu sudah fitrah. Bahwasanya manusia itu harus beribadah kepada Allah SWT. Tidak bisa lagi, tidak. Karena itulah peraturan dari Allah SWT diciptakannya manusia. Ya. Jadi tujuan Allah SWT menciptakan manusia itu adalah hanya untuk menyembah kepada Allah, kepadanya. Nah, penyebabnya apa? Nah, inilah mungkin ada kita bahas, mungkin paling tidaknya ada 10 nih penyebabnya, Bu. Nah, catat dulu, Bu ya. Nah, yang pertama, bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, itulah penyebab pertamanya, Bu. Orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat pasti malas beribadah. Contohnya aja, Bu. Orang yang suka minum arak. Jarang kita lihat orang yang suka minum arak itu rajin ke masjid. Khususnya untuk yang muslimin, yang laki-laki. Jarang untuk ke masjid. Apalagi untuk beribadah, untuk salat, jarang. Sama gak orang yang suka berjudi, Bu? Nah, orang yang suka berjudi, sama gak tuh? Udah maghrib, udah siap-siap dah pergi. Itu nak solat masjid, nak solat maghrib tu. Mulailah dia main. Ya. Mulailah dia berjudi. Sampai Isya. Ya. Lewat waktu Isya sampai subuh. Ya. Lewat waktu subuh sampai pagi. Bahkan ada yang berhari-hari dia berjudi di situ. Kapan dia mau solatnya? Kapan dia ibadahnya? Tak ada. Nah. Kenapa? Karena udah bergelimang. Udah keenakan di dalam kemaksiatan. Nah, orang-orang yang kenyamanan berbuat dosa dan maksiat itu otomatis dia banyak melupakan ibadah kepada Allah SWT. Nah, itu maksiat. Ya. Minum, berjudi, apalagi sebagainya, berzina. Jauh sekali dari ibadah kepada Allah SWT. Nah, jadi orang yang bergelimang dengan dosa dan perbuatan maksiat itu otomatis menjauhkan dirinya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tuh, sebabkan gemilang. Makanya ibu-ibu
Mari kita sama-sama untuk betul-betul menjauhi daripada kemaksiatan. Perbuatan dosa-dosa baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Harus kita jauhkan. Kalau itu masih banyak melekat kepada kita, atau banyak melekat dan mendekati kita, maka kita juga akan lebih menjauhkan diri kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Menjauhkan kita dari Allah SWT. Nah, ini yang pertama yang harus kita jauhi, yaitu bergelimang dari dosa dan perbuatan maksiat. Kenapa? Kalau orang yang sudah bergelimang dari perbuatan dosa, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Dan Allah akan melenyapkan yang namanya manisnya iman dan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, Ibu. Nah, kemudian kenapa? Ibu-ibu, Allah juga sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Apa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Surah ayat 30. Nah, jelas penyebab kita jauh dari Allah, penyebab kita malas beribadah itu hanya karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena fitrahnya manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyesatkan yang namanya manusia, apalagi hamba yang mukmin, yang muslim, yang mukmin. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakan hambanya. Hanya hambanya sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama, ibu-ibu. Nah, penyebab yang kedua, tadi itu bergemilang dengan dosa dan perbuatan maksiat. Yang kedua, orang yang malas beribadah itu tidak paham tentang urgensi ibadah. Tidak paham tentang pentingnya ibadah. Tak paham dia. Jadi dia mau ibadah tuh, contohnya aja untuk sholat, ya, mau zakat, ya, mau haji, mau puasa, dia tak tahu. Begitu pentingnya ibadah itu untuk dirinya. Nah, sebenarnya bukan hanya untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, dia lupa tuh, ya, tidak tahu apa sih pentingnya ibadah kepada Allah SWT. Dalam surah Ankabut ayat 69 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang beriman untuk mencari keridhaan Allah, yaitu keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau kita nih, benar-benar bisa paham tentang pentingnya ibadah, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya, diberi petunjuk kepadanya. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga kita nih tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga juga ayat yang tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sudah jelas bahwasanya itu adalah kepentingan, ya, bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, ibu-ibu, adapun hal yang ketiga, orang yang malas beribadah itu adalah dia melupakan kematian. Para Iwan, ini kedengaran ya?
Kedengaran ya? Ibu, kedengaran Bu ya? Halo? Lanjut Ustaz, kedengaran. Kedengaran ya? Dilanjut. Ya. Dilanjut ya. Baik, kita lanjutkan, Ibu-ibu. Yang ketiga, orang malas ibadah itu penyebab orang malas ibadah itu adalah apa? Melupakan kematian. Nah, kalau kita lupa dengan mati, otomatis juga kita akan lupa akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita lupa akan ibadah yang menjadikan kewajiban kita kepada Allah SWT, kita sebagai hambanya. Nah, padahal kematian itu pasti datang. Hal yang pasti itu di dunia itu adalah kematian. Pasti datang. Tak bisa mau kita undur-undurkan lagi, tak bisa. Kalau dia datang, nanti tak bisa majukan, tak bisa di. Kalau harus banyak kita mengingat kematian. Allah sampaikan kepada kita semuanya, khususnya kaum muslimin dan muslimat ini. Auzubillahi minasyaitonir kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa, setiap yang punya nyawa itu pasti merasakan kematian. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Nah, Ibu-ibu, surah Al-Imran ayat 185. Jadi, yang namanya orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, pasti akan menghadapi kematian darinya. Oleh karena itu, orang yang tidak ingat mati, ya, dia tidak ingat mati, maka dia malas ibadah. Nah, tapi itu juga menjadikan suatu fitrah kepada untuk kita semuanya. Dan itu ada merupakan suatu rahasia Allah untuk makhluknya. Untuk menguji semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Khususnya kita umat manusia ini. Nah, jadi ibu-ibu, kalau orang ini tahu bahwasanya dia mau mati, nah, pasti dia akan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak cerita, orang cerita lah, tapi saya pun tak pernah Bu ketemu orang kata dia mati suri. Orang mati suri itu rata-rata informasinya tu ya, berita-beritanya tu dia dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kematian surinya itu. Dengan apa? Dengan ada yang berupa azab, ada yang berupa kenikmatan. Samalah, hampir samalah dengan cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dinampakkan orang yang orang yang berbuat maksiat, orang yang berdosa, itu dinampakkan di situ. Begitulah orang-orang yang infonya orang yang mati suri juga dilihatkan seperti itu. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Infonya orang yang pernah mati suri itu, maka mereka betul-betul bergiat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Sudah melihat apa yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia. Nah, oleh sebab itulah ibu-ibu, banyak-banyaklah kita mengingat kematian ini, karena kematian ini mau tak mau. Dan sesungguhnya ibu-ibu semuanya, kita ni sekarang ni hanya diberikan oleh Allah SWT sisa-sisa umur je ni. Kenapa? Karena umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek. Antara 60 sampai 70 aja. Makanya ibu-ibu, kalau kita sadari ataupun kita pahami daripada sabda Rasulullah SAW itu,
Masya Allah. Kalau kita ni sekarang ni udah tinggal 55 tahun dah umur kita ni, Bu. Tak lama lagi. Kalau hanya 60 kata Rasulullah, maka tinggal 5 tahun lagi kita ni. Dan itu pasti ada datang. Tak bisa tak ada, pasti datang. Kalau yang sekarang udah umurnya 59, nah, kalau 60 setahun ya, Bu. Tak lama tuh setahun tuh. Ya, kita udah menghadapi bulan Zulhijjah ini. Sebentar lagi kita lebaran Idul Adha. Nah, kalau setahun lagi berarti kan bulan Mei bulan Apis kan udah selesai kita dah. Dicabut oleh Allah SWT jiwa kita. Nah, itu adalah kematian. Maka banyaklah kita mengingat kematian ini. Karena kematian itu pasti datang untuk kita semuanya. Tak bisa orang untuk menghindar itu tak bisa. Nah, ini penyebab kita malas beribadah. Tapi kalau kita ingat, oh besok mungkin saya mati, ataupun nanti ni pada dasarnya mungkin kita mati. Nah, kita dipanggil oleh Allah, ataupun setelah maghrib nanti kita dipanggil oleh Allah SWT. Tak bisa kita ngelak dah. Nah, itu kematian. Pasti akan datang kematian itu, Ibu. Kemudian yang keempat. Nah, penyebab yang keempat, Ibu-ibu, tidak tahu besarnya pahala suatu ibadah. Nah, banyak tidak tahu nih, bahwasanya ibadah itu begitu besar pahalanya, yang mana pahala itulah yang akan kita bawa. Masih ada dua kehidupan yang harus kita lalui. Kalaulah sekarang ini kita di alam dunia, alam yang fana, alam persinggahan, alam yang sebentar, nanti ada namanya alam kubur. Kalau di dunia sekarang ini kita masih banyak saudara kita yang nemanan kita, kawan kita masih ada laki kita, masih ada anak kita, masih ada orang tua kita, masih ada nenek-nenek kita, datuk-datuk kita. Nah, kalau di dalam kubur tidak ada lagi. Di dalam dunia ini masih ini muslimat, awak semuanya bisa berkumpul, masih ada kawan yang tolong. Kalau kita ada masalah, masih ada kita minta tolong dengan kawan-kawan kita yang bisa menyantuni kita. Tapi kalau di dalam kubur tak ada dah. Kita sendiri-sendiri. Ya. Walaupun kita dikuburkan satu lubang kuburan, ya, satu lahat dengan suami kita, dengan laki kita, tak bisa kita ketemu. Ya. Hanya jasad kita yang jasad yang kita ketemu, tapi ruh kita tak ketemu dengan suami ataupun laki kita. Walaupun kita dikuburkan di sebelah kita, orang tua kita, tak kita ketemu dengan orang tua kita. Kenapa? Kerana udah di alam kubur itu kita hidup sendiri-sendiri. Apa yang kawan kita dia dalam kubur itu, Bu? Ya. Apa kawan kita dalam kubur? Macam sekarang ni, ibu-ibu bisa ketemu dengan kawan-kawan ni, ya? Masih bisa bersenang, masih bisa ketawa, bisa ngomong dan sebagainya. Tapi dalam kubur tak ada dah kita. Yang menemani kita tu hanya satu. Ya. Yaitu amal. Nah, amal ini ada dua. Amal kebaikan. Kalau kita banyak beramal selama dunia ini, amal kebaikannya, maka nyamanlah kita dalam kubur kita. Nah, nyamanlah kita dalam kubur kita. Yang kubur kita tadi ni hanya 1x2 meter, sempit, gelap, panas. Ya. Tapi kalau perbuatan kita banyak yang lebih baik selamat di dunia, maka di alam kubur kita akan diluaskan oleh Allah SWT sepemandangan kita. Tempat kita disejukkan oleh Allah SWT. Ya. Bau sekitar kita enak itu wangi, diwangikan oleh Allah SWT. Nah, sebaliknya orang yang amal yang dibawa itu adalah amalan lebih banyak amal kejahatannya, maka yang mengawani juga hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan. Pertama, bumi yang tadinya hanya 1x2 meter disempitkan lagi, ya, sehingga remuk-remuklah tulang kita, ya. Badan kita remuk-remuklah ni, karena dihimpit dengan bumi. Bau yang tadi ni orang yang banyak amalnya baunya wangi, maka dibusukkan oleh Allah SWT. Kawan kita, apa kawan kita? Ibu-ibu, kawan kita kalajengking.
lipan, ya, ular, hewan-hewan melata yang datang kepada kita, sama-sama kita. Masya Allah, kita dapat bayangkan, jangankan di dalam dalam kubur, di kamar kita kalau ada ular, udah kita pekik jeritnya setengah mati kita. Ya. Apalagi dalam kubur kita sendiri, gelap, tak nampak apa-apa, tapi ada ular, ada kalajengking, ada lipat dan sebagainya. Masya Allah. Nauzubillah, ibu-ibu. Nah, ini yang menjadikan kita harus betul-betul ya kita ini sadar akan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, satu di antaranya bekal kita adalah kita memperbanyak pahala kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini. Nah, lain lagi ceritanya. Contohnya orang yang tak tahu besarnya pahala itu apa, Bu? Karena memang, Ibu, ya, pahala itu tak nampak benda tu. Ya. Lain kalau duit nampak. Kalau emas nampak. Kalau perak nampak. Kalau pahala tu memang tak ada, tak nampak. Sehingga kita kadang-kadang kita malas untuk berburu pahala. Karena pahala tak nampak, Mang. Tapi kalau duit, orang berduyun-duyun, berlomba-lomba untuk mencari duit. Ya. Sehingga sampai pun dia mengorbankan waktu untuk ibadah kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau pahala tidak ada nih. Jarang kita orang berburu, berlomba-lomba untuk mencari pahala. Jarang sekali, ibu-ibu. Karena barang itu tak nampak. Nah, contohnya aja, ibu-ibu. Khususnya untuk yang muslimin ya, untuk suami-suami kita, laki-laki kita. Ya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan kalau hari Jumat itu, Bu, hari Jumat itu, setiap hari Jumat itu, malaikat itu berdiri depan pintu. Menilai, menengok. Siapa yang pertama masuk ke masjid. Ya. Siapa yang terakhir masuk masjid. Dicatat oleh malaikat. Nah, kemudian disampaikan perumpamaan. Ini ibu-ibu kebetulan juga jarang ikut solat Jumat. Ya. Fadilah solat Jumat itu luar biasa. Sehingga disampaikan oleh Nabi SAW perumpamaan orang yang pertama masuk ke masjid, kemudian dia solat tahiyatul masjid, kemudian duduk di saf pertama. Ya. Maka pahala orang duduk yang di saf pertama pada hari Jumat itu ataupun waktu di masjid itu adalah sama dia mendapatkan pahala onta. Orang yang datang ke saf yang kedua sama dengan pahalanya dengan seekor sapi. Orang yang datang pada saf yang ketiga sama pahalanya dengan seekor kambing. Dan seterusnya. Saf yang keempat, ya, saf yang keempat, maka dia sama diumpamakan mendapatkan pahala seekor ayam. Terus sampai saf yang terakhir, yaitu dia dapat telur. Nah, kalau yang lebih dari telur itu tidak tahu saya, Bu. Nah, udah paling kecil itu dah telur itu tidak tahu apa. Tapi ternyata ibu-ibu, kalau hari Jumat itu bapak-bapak, ya, itu banyak mengambil sop yang paling belakang. Kadang-kadang tuh pengurus masjid diumumkan Bapak tolong diisi sop yang paling depan nih masih kosong, yang di belakang tuh silakan maju. Sampai sebegitu tuh diumumkan oleh pengurus masjid. Kenapa enggak tahu nih? Enggak tahu tentang pahala. Yang datang pertama itu seperti dia pahalanya itu seperti seekor unta. Tetapi karena itu pahala tak nampak, maka tak ada yang, kalau bahasa kami itu, Bu, di kampung ini namanya tak terkenyeh, tak minat dengan pahala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena barang itu tak nampak. Tapi saya yakin, Bu, kalau seandainya di saf pertama itu diumumkan bahwa siapa yang duduk saf pertama maka dia nanti akan mendapat hadiah
ya, 500.000 pasti berduyun-duyun orang yang pertama tu. Mungkin bersikut-sikut, bersempit-sempit orang untuk duduk di sub kedua. Sub pertama. Apa siapa yang sub kedua diumumkan lagi, maka dia akan mendapatkan duit 400.000. Ramai dah. Jam 9 udah antri dah mereka masuk sana. Jangankan 400.000, 300.000. Yang 300.000 3 bulan BLT, Bu. Rela kita ngantri panas-panas. Apalagi itu dalam masjid. Pasti banyak. Karena pahala itu tak nampak. Kalau nampak tu pasti berduyun-duyun, Bu. Nah, itulah ujian keimanan kita. Yang termasuk dengan rukun iman kita. Kita percaya dengan hal yang gaib yang tak nampak. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, walaupun sangat sederhana ibu-ibu, tapi banyak sering kita lakukan. Apa yang kelima? Orang yang banyak melalaikan ibadah, bahkan dia malas untuk ibadah. Yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam. Walaupun boleh ibu-ibu hal yang mubah, tapi kalau dia berlebih-lebihan, maka itu penyebab dia untuk ibadah, malas untuk ibadah. Kenapa? Dia hanya mencari keduniaannya itu, walaupun itu mubah, tapi berlebih-lebihan. Apa contohnya ibu-ibu? Contohnya rumahnya masih bagus, masih layak untuk ditinggali, masih bagus lah untuk dibangun. Tapi kan ini walaupun ini mubah, dibongkar tuh rumah, ganti yang baru. Kenapa? Modelnya udah berubah. Gantilah tuh bapak-bapak tuh, laki-laki kita, suami kita tuh lomba-lomba untuk Kenapa? Karena melihat rumah tetangga kita bangun, diasut lah laki ya. Pak, bang, tengok tuh rumah sebelah tuh, udah ganti rumah, model yang baru bang. Abang nih udah lama nih tak mau nih ganti nih, malulah kita. Akhirnya api-apilah lakinya, suaminya. Walaupun itu boleh, boleh, tetapi apa yang terjadi karena itu walaupun itu hanya mubah, tetapi apa yang terjadi? Laki kita, suami kita berusaha teruslah mencari dana ataupun duit untuk membangun, walaupun mubah. Apalagi contoh yang lain, sama contoh yang lain, ibu-ibu. Kudungnya masih bisa dipakai, masih bagus tuh kudung tuh. Bajunya juga masih bagus. Tapi karena nengok tetangga kawan jumpa di pasar, mau beli barang yang baru, padahal masih ada. Beli lagi 3 setel, 4 setel, 5 setel, borong lah. Apalagi pas ada promosi, udahlah, borong lah sampai 10 lembar, 10 setel. Mubah memang, tetapi ini akan melupakan kita ibadah kepada Allah. Kenapa? Kita suka nih berlebihan dalam kemubahan itu. Banyak contohnya, ibu. Ya. Kalau barang-barang kita nih masih gak bagus, masih bisa dipakai, pakailah Bu. Ya. Selesaikanlah itu, barulah nanti kalau udah rosak benar, tak bisalah kita beli, barulah kita ganti. Ini kalau mau lebaran nih, bapak-bapak tengok, kursinya masih bagus, ganti. Mau lebaran nih, ganti. Akhirnya selama bulan puasa, dia mencari duit dia terus untuk beli kursi. Nah inilah yang bisa melalaikan kita, bahkan kita malas untuk ibadah. Kenapa? Udah letih dah cari duit. Akhirnya kita malas untuk ibadah. Bulan puasa, karena kita mencari duit untuk lebaran, kita banyak tak puasa, ataupun kita melalaikan puasa, bahkan juga kita melalaikan solat, terutama solat tarawih. Ini Bu, 5, yang kelima. Yang keenam, permasalahan kita itu malas beribadah itu adalah apa? Melakukan suatu ibadah tidak ikhlas karena Allah SWT. Ini juga penyebabnya, Bu. Ya. Jadi dia beribadah itu hanya karena ada
hal selain karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia malu dengan mertuanya, mungkin dia malu dengan menantunya, akhirnya dia sholat, puasa, karena hanya malu aja. Ataupun malu kepada atasannya kalau yang bagi pekerja ni, ya, ataupun yang pegawai, malu atasannya tidak puasa, dia pun puasa, walaupun terliur-liur, tak mampu, ya, ngelipa, tapi dia usaha untuk puasa. Tapi puasanya bukan kerana Allah SWT. Maka kalau tidak karena Allah SWT, maka dia tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Nah, kemudian selain itu orang yang tak ilah beribadah itu, maka dia akan mengalami kebosanan, Bu. Bosan dia. Kenapa? Memang tak ada rohnya karena Allah SWT. Yang diharapkan bukan hanya bukan karena Allah SWT, tetapi diharapkan hanya keduniaan saja. Sehingga dia cepat bosan, akhirnya lama-lama juga dia meninggalkan yang namanya ibadah itu. Nah, inilah ibu-ibu, kita berusaha setiap apa yang kita kerjakan bukan hanya ibadah yang mahdoh saja seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Enggak. Yang ibadah amaliyah sehari-hari, yang ghairu mahdoh, itu juga harus kita lakukan karena Allah SWT. Banyak ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, ibu-ibu yang bisa yang kita kan, dan ibu-ibu semuanya sudah banyak melakukannya itu. Contohnya aja ibu-ibu, kira-kira dapat pahala enggak ibu-ibu kalau membuatkan suami laki ibu kopi tiap pagi? Bisa dapat pahala enggak? Ada dua. Bisa dapat pahala dan bisa tak ada dapat pahala. Kalau ibu membuatkan kopi untuk laki atau suami kita nih, suami ibu, kalau ikhlas karena Allah SWT, ya Allah saya buatkan kopi, laki saya nih, suami saya nih, karena Allah, tugas saya sebagai seorang ibu, seorang istri, lillahi ta'ala, buat pahala dia dapat. Tapi kalau dia membuatkan kopi hanya rutin aja, apalah kopi untuk laki itu, udah. Apalagi samping rutuk, marah-marah orang letih ni, Pak, Bang, buatlah seorang sana. Udah. Ataupun terpaksa dia buat tu pagi-pagi. Bapak suaminya ataupun laki yang mau kerja. Tak dapat apa-apa. Maka setiap perbuatan ibu-ibu yang baik, ya, yang hasan, itu hendaknya kita ibadah niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi kalau yang maksiat tak bisa, Bu. Maksiat kita niatkan untuk ibadah kepada Allah tak bisa. Dia maksiat untuk Allah tak ada. Tak bisa. Niat. Di sana sebenarnya ada konser semuanya di Singkawang tu. Ada konser, saya niat lihat konser lillahi ta'ala. Tak bisa. Karena kecenderungan konser, ya, terutama konser-konser musik itu adalah kecenderungannya adalah kemaksiatan cenderungnya, bukan ibadah kepada Allah. Jadi yang niat ikhlas karena Allah SWT itu adalah yang diterima dan berpahala itu adalah yang baik. Kalau yang tak baik, yang maksiat, maka tidak akan berefek daripada apa yang kita lakukan. Itu yang keenam, ibu. Terus ibu-ibu, yang ketujuh. Yang ketujuh, ibu-ibu, adalah tidak jelas tujuan hidup. Nah, inilah dia. Hidupnya di dunia ini tak jelas mau kemana nih. Orientasi kemana, misinya kemana, tak tahu dia. Pokoknya dia hidup. Udah dilahirkan dengan orang tuanya, hiduplah dia. Ya. Mencarilah dia apa? Bekal untuk hidupnya. Tak ada tujuannya untuk hidup. Nah, seharusnya kita berpikir dan kita yakinkan di hati kita dan kita selalu berpikir bahwasanya kehidupan kita ini di dunia itu hanya untuk sementara saja. Yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Itulah tujuan kita. Makanya kalau seandainya kita tidak ada tujuan hidup, maka kita akan bergelimang di dunia ini aja kita.
terutama hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena ibu-ibu, kalau kita tidak jelas tujuan hidup kita, maka tak ada arah tujuan kita gitu. Pedoman kita tak ada. Yang mau kita capai tak ada. Tapi kalau orang yang punya tujuan hidupnya akhir, maka dia bersungguh-sungguh bekal untuk akhiratnya. Nah, terutama untuk mengingat kematiannya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Ya, kalau orang yang tak jelas malas ibadah, yang dikerjakan aja dunianya saja. Ya, tak ada motivasi untuk berbekal di akhirat nanti. Nah, kalau dia tak ada bekal untuk di akhirat, otomatis kan dia akan meninggal ibadah. Karena salah satunya bekal kita adalah di akhirat, di alam kubur kita adalah ibadah. Nah, kalau dia tak ada dah motivasi itu, maka dia tidak akan berbekal dengan ibadah itu tadi. Nah, inilah ibu-ibu, kita harus jelas tujuan kita. Nah, kalau kita ingin, Bu, ya, kalau kita ingin dunia, maka kita akan mendapatkan dunia saja. Tak dapat kita akhirat. Tapi kalau kita menjadi tujuan hidup kita akhirat, maka kita akan mendapatkan dunia. Insya Allah kita akan mendapatkan dunia. Nah, maka harus jelas tujuan hidup kita, yaitu tujuannya adalah kehidupan akhirat nanti. Nah, ini kenapa kita akan bisa lihat kalau orang yang tak ada motivasinya, orientasinya kepada akhirat, maka dia akan mengejar terus dunia. Akhirnya apa? Tidak akan pernah ingat untuk ibadah. Untuk salat lupa, untuk puasa lupa, untuk berzakat lupa, walaupun sudah sampai nisabnya, haulnya, ya, surah merupakan kewajiban kita, lupa dia. Tak ada, tak tahu dia. Kenapa? Karena memang hanya dunia saja. Akhiratnya enggak pernah diingat dengan dia. Nah, ini ibu-ibu, kita harus mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu kehidupan kita, tujuan kita adalah kehidupan akhirat nanti. Nah, ini yang harus kita menjadikan tujuan hidup kita, ibu-ibu. Nah, kemudian pengaruhnya nih, Bu. Pengaruh orang yang malas beribadah itu yang ke-8. Yaitu apa, Bu? Tinggal di lingkungan yang kurang kondusif. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita supaya kita nih mencari tempat yang kondusif. Kondusif maksudnya apa? Supaya kita ini bisa beribadah, Bu. Kalau di tempat kita nih, ya, orang yang malas beribadah di sekitar kita, maka kita juga akan terpengaruh ikut malas ibadah. Kalau di tempat kita nih tak ada masjid, jarang kita dengar orang berazan, maka juga sama, kita akan melupakan itu azan. Nah, minimal kita akan melalaikan tuh namanya sholat itu. Nah, makanya kalau kita mencari tempat hidup, lingkungan, hendaklah carilah tempat yang baik. Kita sebelum menentukan untuk beli rumah semuanya, Ibu, kemudian kita sebelum kita menentukan mendirikan rumah, hendaknya kita tengok dulu nih lingkungan kita nih. Lingkungan kita ini masyarakatnya bagaimana. Kalau masyarakatnya kurang religius semuanya, malas beribadah, jarang ke masjid untuk bapak-bapaknya, maka hendaknya kita menghindar dari situ, ya. Kalau di lingkungan itu banyak yang suka berjudi lingkungan itu, maka hendaklah kita hindarilah. Jangan kita beli rumah dan dirikan rumah di situ. Kalau di situ lingkungan narkoba, nah ini apalagi narkoba, hendaknya kita jauh, dan itu pasti anak-anak kita akan terikut sebagai sekuat-kuatnya lah benteng keimanan kita. Kalau anak kita nih ataupun kita nih berada di lingkungan dengan narkoba, lambat laun pasti akan terlibat dengan narkoba, Bu. Maka kita harus hati-hati menentukan di mana tempatnya. Kita alhamdulillah para muslimat di lingkungan yang baik, ada di lingkungan Sufa. Insyaallah sebab ini jauh lebih baik dari lingkungan-lingkungan yang lainnya, ibu-ibu. Nah, ini kita bersyukur, ibu-ibu, ya, kita dapat ngomplek, kita dapat lingkungan kita lingkungan baik, terutama untuk anak-anak kita. Nah, ini harus kita
perhatikan betul nih, sangat berpengaruh Bu, ya, sangat berpengaruh kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang kondusif, kurang baik di situ. Nah, makanya ibu-ibu sekalian dan bapak, ya, dalam menentukan mendirikan rumah itu betul-betullah harus kita perhatikan. Nah, jangan jauh dari masjid, ya. Kalau jauh dari masjid, ya, orang azan di masjid kita tidak kedengaran, ada susah ada tuh, ya. Untuk salat 5 waktu rasanya susah kita untuk datang tuh, ya. Syukur-syukur kalau seandainya sampailah, ya, nauzubillah, salat Jumatnya tidak bisa ke masjid. Nah, itu Masya Allah. Makanya ibu-ibu jangan berumah tangga, ya. Kalau lingkungan situ banyak non-muslim, maka kita juga akan banyak pengaruhnya. Ya, sedikit banyak kita akan terpengaruh. Makanya carilah yang muslim. Nah, muslim cari lagi. Nah, muslim kalau yang suka gak meninggalkan hal ibadah, ya, ke masjid jarang, hanya 2-3 orang aja ke masjid itu. Nah, ya, jangan kita dirikan rumah di situ. Nah, karena lingkungan itu ada. Apalagi anak kita sekarang ini, Masya Allah. Ya, harus kita betul-betul mencari lingkungan yang kondusif dalam beribadah. Kemudian yang ke-9, nah ini 9, alhamdulillah hari ini kita lakukan ini. Apa Bu? Ya. Orang yang malas beribadah itu otomatis dia jarang menimba ilmu. Nah, penyebabnya yang ke-9 itu jarang menambah ilmu. Macam kita sekarang nih Bu, Masya Allah, udah mau kuliah, mau sekolah kan udah terlambat Bu. Kuliah pun udah berkada, kecuali yang masih muda-muda lah tuh. Tapi kalau yang udah tua dah pasca sekolah dah tuh, susah dah kita untuk menambah ilmu di bangku. Nah, kesempatan seperti inilah ibu-ibu, majelis taklim inilah, masjid zikir inilah tempat kita menimba ilmu. Makanya kita harus banyak kita bertanya di masjid taklim ini. Kita hidupkan di masjid taklim ini Bu. Kenapa? Materi-materi di masjid taklim ini Bu, belum tentu didapatkan di bangku kuliah Bu. Tidak semua. Contohnya aja bagaimana sholat yang baik dan yang benar menurut Rasulullah SAW itu jarang dibahas di kampus ataupun di meja kuliah, tidak ada Bu, jarang. Nah, kita tuntas nih, kita belajar sholat dari awal sampai akhir kita dipelajari berdasarkan hadis-hadis ini, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jelas kita. Dan banyak ilmu di dua majelis taklim ini. Ya, karena memang majelis taklim ini adalah pendidikan yang non formal. Nah, jadi walaupun non formal, banyak ilmu yang kita dapatkan di majelis taklim ini. Nah, tausiah para ustadz kita, Masya Allah, luar biasa itu Ibu. Di bangku kuliah tak dapat, bolehlah tanya ibu-ibu, anak yang kuliah. Nah, cara sholat yang udah kita pelajari dari azhar bezid ada tak di bangku kuliah? Jarang ada Bu. Ya. Apalagi masalah jamaah, udah tidak ada, di luar itu tidak ada. Bagaimana kita berukhuwah, jarang dibahas masalah itu. Maka kita beruntunglah ibu-ibu. Kita punya ustadz, ya, yang berkompeten, yang bisa menyampaikan hal yang sangat positif untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya orang yang jarang menambah ilmu itu, maka imannya itu tidak bisa bertambah, Bu. Kenapa? Karena pupuknya iman itu adalah ilmu. Kalau tidak pernah dipupuk, Bu, iman kita tak pernah pupuk, maka kita juga akan terbatas pengetahuan kita. Terbatas pengetahuan kita tentang ibadah. Nah, tapi kalau seandainya kita dipupuk dengan ilmu, maka dengan ilmu itulah insya Allah akan bertambah keimanan kita. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, ya, melalui majelis taklim ini, hendaklah kita selalu meningkatkan keilmuan kita, pengetahuan kita. Nah, kalau dapat memang diprogramkan Bu, ya, kita membahas sebenarnya sholat harus tuntas. Nah, kemudian setelah sholat kita pindah lagi bab puasa, sebenarnya saum harus tuntas tuh, ya. Tanyakan, ya,
kemudian nanti ke bab haji dan sebagainya, bab masyarakat, apalagi tentang wanita, sudah ada khusus fikih wanita, pelajari harus tuntas itu pelajaran fikih wanita itu. Nah, di Majelis Taklim ini kita bahas bersama, Bu. Insya Allah kalau itu kita rutin dan kita bisa tuh insya Allah ini akan menambahkan keimanan kita dengan ilmu. Tak ada orang bisa beriman tanpa ilmu, Bu. Apakah menambah? Tak bisa. Iman itu tumbuh karena ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan, di antaranya adalah pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan tak ada, dengar tak pernah. Apalagi untuk mengamalkan, tak pernah. Kenapa tak ada ilmunya? Nah, segala sesuatunya yang terutama yang berkaitan dengan ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak bisa dia. Orang salat tak ada ilmu, tak bisa sholat. Orang ngaji, tak bisa ngaji kalau tak ada ilmu. Paling tak adanya ilmu tajwidnya. Ya? Apa lagi? Orang mau melakukan haji, kalau tidak ada ilmu menasiknya, tidak bisa dia melakukan haji. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, Bu. Kita akan meningkat keimanan kita kalau kita orang yang punya ilmu. Jadi keilmuan itu penting untuk kita beribadah. Dan yang terakhir, Bu, yang terakhir itu penyebab kita malas beribadah nih, Bu, yaitu jarang bersilaturahmi dengan orang-orang soleh. Nah, ternyata ibu-ibu, tak kala kita sering bersilaturahmi, sering kita diskusi, sering kita ngobrol kepada orang soleh, maka insya Allah, Ibu, kita akan sedikit banyaknya juga kita akan menjadi orang yang soleh. Ada permasalahan, kita datang kepada orang soleh. Ya. Hati kita tak tenang, coba kita pergi tempat orang yang soleh. Jangan ya tempat ke dukun, Bu. Ada masalah kita ke dukun. Ada penyakit sedikit ke dukun. Aduh. Tak ada duit pergi ke dukun. Mau cantik ke dukun. Mau jadi pemimpin ke dukun. Masya Allah, Ibu. Salah tempatnya. Hendaknya kita berkawan, saling kita. Bu, kalau kita selalu diskusi, selalu kita bersilaturahmi kepada orang soleh, selalu kita berkawan, insya Allah akan kita juga mendapatkan kesolehan, Bu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tetapi kalau kita jauh kepada orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang preman, jadi preman lah kita. Nah, kalau kita berkawan dengan orang yang pemabuk, jadi pemabuk lah kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang berjudi, maka penjudi tidak lama kita jadi penjudi juga. Jadi seperti itu, ibu-ibu. Hendaknya kita menjauhi dari orang-orang yang tidak bisa memberikan ataupun berkontribusi dalam peningkatan keimanan kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah SWT. Maka di antaranya yang harus kita lakukan adalah salinglah kita bersilaturahim kepada orang-orang yang soleh, orang yang berilmu. Ya. Ilmu maksudnya ilmu adalah ilmu akhirat, ya, ilmu syariat, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Kita sering berdialog, berdiskusi, insya Allah kita juga akan mendapatkan ilmu kesolehan itu. Oleh karena itulah ibu-ibu semuanya, jangan lupa kita nih menjalin satu rahim kepada orang-orang yang soleh. Banyak kita minta nasihat kepada orang-orang yang soleh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu ya. Kami review lagi ya tentang kenapa kita malas beribadah itu, ibu-ibu ya. Yang pertama tadi, Bu, yang mau catat silakan. Yang pertama adalah bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu penyebabnya pertamanya tuh ya. Kita malas beribadah. Yang kedua, kita nih tidak paham tentang urgensi ibadah. Kita tidak paham tentang pentingnya ibadah. Ibadah itu adalah untuk kita, bekal kita, untuk di alam kubur kita dan di alam akhirat kita. Yang ketiga, merupakan kematian. Nah, yang ketiga nih yang banyak sekali
seolah-olah kita ini hanya hidup selama-lamanya. Lupa kita tentang kematian itu, ibu-ibu. Ya. Yang keempat, tak tahu besarnya pahala suatu ibadah. Kita tak tahu tuh, begitu besar ternyata pahala orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah. Yang kelima, berlebihan dalam hal yang mubah. Walaupun dia mubah, tapi dia berlebihan. Nah, maka juga bisa terposok kepada kemubaziran. Yang keenam, melakukan ibadah bukan ikhlas karena Allah SWT. Nah, jadi tidak karena Allah SWT. Kita usahakan semua ibadah, baik itu yang mado dan ghairu mado, kita usahakan untuk ikhlas kepada Allah SWT. Yang ketujuh, tidak jelas tujuan hidupnya. Arah hidupnya tak jelas. Pokoknya dia hidup ya di dunia ini. Udah makan, bisa tidur, ada tempat tinggal, ada kendaraan, udahlah itu. Itu ya yang dilakukannya tiap hari. Dapat pekerjaan, itu ya dilakukan. Tak jelas hidupnya. Bingung. Makanya orang-orang yang biasanya yang kaya itu bingung tuh. Gunakan aku banyak dilakukan untuk kemaksiatan. 8, tinggal di lingkungan yang tidak ataupun kurang kondusif, yang tidak kurang kondusif lah dia tinggalnya tuh. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, jarang menambah ilmu. Nah, sementara ilmu itu adalah pupuk keimanan seseorang. Orang yang ingin beramal, ingin beribadah harus dengan ilmu. Tidak ada orang bisa beribadah kalau tak ada ilmu. Kemudian yang ke-10, jarang bersilaturahim kepada orang-orang yang soleh. Ya, jarang bersilaturahmi dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu merupakan suatu yang harus kita lakukan. Dari situlah kita dapat nasihat ataupun tausiah dari orang-orang yang soleh. Demikian ibu-ibu, semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah SWT. Kita berdoa untuk kita, untuk anak kita, kedua orang tua kita, dan juga datuk nenek kita, supaya kita ini diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, dan tidak ada tujuan selain tujuan kepada Allah SWT, sehingga kita bisa bahagia hidup kita dunia dan di akhirat dan juga di alam kubur kita. Karena hanya ibadah inilah yang bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita di dalam kubur ataupun di akhirat kita nanti. Sekian saja, jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadirannya di Majlis Talim ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan pertolongan untuk kita semuanya, diberi kesehatan sehingga kita lebih giat dan bisa melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Holik. Mudah-mudahan apa yang beliau disampaikan dapat kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk diketahui Ustadz Holik, untuk pengisian taklim piajum dari wilayah untuk muslimin tiap minggu pertama setiap bulannya. Kemudian untuk muslimat minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Itu diikuti oleh seluruh muslimat yang ada di Niaba Singkawang, di Riasa-Riasa, dari Riasa Pasi, Parit Baru, kemudian Selakau, Tanggoledo, dan sebagainya. Mungkin dari santri ada dua kali taklim, minggu kedua dan ketiga malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk di Niaba Singkawang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini waktu masih di Sanggoledo, Katolik, ada kegiatan taklim. Salam ya buat Iwan di Sanggolido ya. Ya, jadi di Sanggoledo naib yang isi taklim hari ini langsung taklim. Mudah-mudahan perjalanan kami untuk Sanggoledo dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para Iwan dan Awat, demikianlah taklim kita pada siang hari ini. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Muslimat? Bisa kan suaranya?